Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belgustina dengan NIM 2314040058 dari kelas Tadris Matematika 23B. Tujuan saya membuat tugas video ini sebagai tugas UTS mata kuliah media pembelajaran, di mana materi yang akan saya jelaskan adalah tentang perbandingan trigonometri. Baik, langsung saja. Apa sih itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Nah, di dalam trigonometri ini saya akan menemukan beberapa istilah baru yang mungkin baru pertama kali didengar, tetapi mungkin sudah dipelajari sebelumnya pada kelas 10 SMA. Baik, yang pertama ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen, di mana sinus ditulis dengan sin theta, kosinus ditulis dengan cos theta, tangen ditulis dengan tan theta, kosekan ditulis dengan kosekan theta atau kosek theta, sehingga sekan ditulis dengan sekan theta, kotangen ditulis dengan kotangen theta. Theta di dalam kurung ini merupakan simbol sebuah sudut dalam segitiga. Tetapi kita juga bisa menggantinya dengan simbol alfa, beta, dan lainnya, dan simbol matematika yang lainnya. Selanjutnya, karena kita akan membahas segitiga, di sini saya memberikan sebuah segitiga dengan siku-siku di C, dan sudut theta di B. Sisi AC yang berada di depan sudut beta, sisi AC yang berada di depan sudut B atau sudut theta akan kita namai dengan sisi depan. Jadi kita tulis dengan kita ketik dengan depan. Kemudian untuk sisi BC, karena berada di samping sudut theta, maka akan kita beri nama sisi samping. Dan untuk sisi AB, sisi A ke B yang paling panjang dan berada di depan sudut siku-siku dan bentuknya miring, akan kita beri nama sisi miring. Istilah-istilah ini digunakan sebagai untuk memudahkan atau mengingat dan membedakan setiap sisi segitiga yang nanti akan kita temui dimanapun kita akan temui. Tetapi istilah sisi depan, sisi samping, dan sisi miring ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Dan di sini kita akan mencari nilai sudut atau panjang sisi segitiga dengan cara mengetahui nilai sin theta, cos theta, dan tan theta. Rumus yang pertama yaitu ada sin theta sama dengan D per mi. Maksudnya adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring.
D untuk sisi depan, dan Mi untuk sisi miring. Jadi, seandainya jika diketahui sisi depannya 3 dan sisi miringnya 5 yang diketahui, maka nilai sin tetanya akan sin theta sama dengan D per Mi sama dengan 3/5. Nah, untuk rumus selanjutnya, cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Artinya, nilai cos theta akan kita dapat dari perbandingan sisi samping dan sisi miring. Sa untuk samping dan Mi untuk miring. Selanjutnya, adapun rumus tan theta sama dengan D per Sa. D untuk depan, Sa untuk samping. Atau bisa juga kita dapatkan nilai tan theta dengan perbandingan nilai sin theta per cos theta. Atau bisa kita tulis dengan tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan sin theta per cos theta. Atau bisa juga kita ketahui, misalnya sisi depannya 3 dan sisi sampingnya 7. Jadi kita bisa membuatnya dengan tan theta sama dengan sisi depannya 3, sisi sampingnya 7. Jadi tan theta sama dengan D per Sa sama dengan 3/7. Selanjutnya, rumus selanjutnya yaitu ada kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Karena kosekan merupakan kebalikan dari sin, nah kita misalkan kita sudah punya nilai sinnya 3/5 yang tadi. Nah, nilai sinnya demi tadi sama dengan 3/5. Jadi karena kosekan theta kebalikan dari sin, maka kita balik dari 3/5 depan per miring ini 3/5, kita balik menjadi 5/3. Maka nilai kosekan theta sama dengan 1 per sin theta sama dengan 5/3. Selanjutnya, rumus sekan theta sama dengan 1 per cos theta. Karena sekan kebalikan dari cos, jadi rumusnya menjadi sekan theta sama dengan 1 per cos theta. Sama yang kayak tadi, kalau kita misalkan sampingnya 7, miringnya 5, 7/5. Jadi kalau disekannya 5/7. Selanjutnya, rumus kotangen theta merupakan kebalikan dari tangen. Jadi rumusnya kotangen theta sama dengan 1 per tan theta. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan, selanjutnya kita akan ke contoh soal. Nah, di sini sudah diberikan sebuah segitiga ABC, segitiga ABC dengan siku-siku di C dan sebuah sudut theta di B. Dan ketiga sisi yang diketahui yaitu 5, 12, dan 13. Pada soal, perhatikan gambar di samping, tentukan besar
Nah, pada soal kita diminta untuk menentukan besar sin theta, cos theta, tan theta, kosekan theta, sekan theta, dan kotangent theta. Nah, untuk hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus membedakan mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring pada soal segitiga yang telah diberikan ini. Nah, untuk sisi AC karena berada di depan sudut theta, maka kita namai dengan sisi depan. Kita singkat dengan D, atau istilahnya D, sisi depan. Dan sisi BC yang berada di samping sudut theta akan kita namai dengan sisi samping. Kita beri istilah dengan samping. Dan sedangkan untuk sisi AB yang paling panjang dan berbentuk miring akan kita namai sisi miring. Kita beri istilah dengan miring. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan antara sisi depan, sisi samping, dan sisi miring, ketika kita sudah membedakannya, ketiga sisinya, kita bisa menyelesaikan semua pertanyaan yang telah diberikan tadi. Langsung saja kita jawab. Sin theta rumusnya tadi sisi depan per sisi miring. Untuk sisi depannya 5 dan sisi miringnya 13. Jadi untuk sin theta depan per miring sama dengan 5 per 13. Dan untuk menjawab soal cos theta, rumusnya tadi samping per miring. Sampingnya 12, miringnya 13. Jadi cos theta sama dengan samping per miring sama dengan 12 per 13. Untuk soal tan theta sama dengan D per SA. Sisi depan per sisi samping. Untuk sisi depannya 5, untuk sisi sampingnya 12. Jadi untuk tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 5 per 12. Untuk soal kosekan theta sama dengan 1 per sin theta sama dengan 13 per 5. Kan karena kosekan theta merupakan kebalikan dari sin, kan kita sudah mendapatkan nilai dari sin theta 5 per 13. Dikarenakan kosekan theta kebalikan dari sin, jadi kita tinggal balik saja lagi dari 5 per 13 menjadi 13 per 5. Untuk sekan theta sama dengan 1 per cos theta, atau kebalikan dari cos theta sama dengan samping per miring sama dengan 12 per 13. Karena sekan theta kebalikan dari cos, jadi kita balik dari 12 per 13 menjadi 13 per 12. Untuk soal selanjutnya, kotangent theta sama dengan 1 per tan theta. Karena kotangent theta kebalikan dari tan, jadi yang dari 5 per 12 kita balik menjadi 12 per 5. Nah, untuk soal selanjutnya, next, perhatikan gambar di samping. Tentukan besar sin theta, sekan theta, dan kotangent theta. Nah, di sini pada soal selanjutnya ini kita hanya diminta untuk menentukan besar nilai sudut sin theta, sekan theta, dan kotangent theta dari segitiga ABC yang siku-sikunya di C
dan sudut tetanya di A, serta dua sisi yang diketahui yaitu 3 dan 2. Seperti contoh soal yang pertama tadi, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menentukan mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring. Nah, di sini sisi BC yang ada di depan sudut theta akan kita beri nama dengan sisi depan. Kita beri istilah lagi dengan D atau sisi depan. Dan sisi AC yang berada di samping sudut theta kita namai dengan sisi samping atau dengan kita beri istilah mi atau sisi miring. Sedangkan sisi selanjutnya untuk sisi AC yang berada di samping sudut theta kita beri istilah atau kita beri dengan nama sa atau samping. Nah, untuk soal yang pertama dikarenakan kan untuk sin tetanya rumusnya tadi D per mi, depan per miring. Jadi kita langsung dapat nilai dari sin teta yaitu sisi depan per sisi miring. Nah, kita sudah membuatnya dengan sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan 2/3. Ini sudah kita bisa dapat langsung dari soal sisi depan per sisi miring untuk sinnya. Untuk sekant theta yang merupakan kebalikan dari cos, kita langsung tulis sekant theta sama dengan 1 per cos theta sama dengan mi per sa. Untuk sisi miringnya 3, jadi kita masukkan ke sini. Dan untuk sampingnya belum diketahui, maka kita harus mencari dulu nilai sampingnya dengan rumus Pitagoras, yaitu sa sama dengan 3/2 kurang 2/2, dimana sisi yang paling panjang atau sisi miring atau 3 dikuadratkan. Sisi miring atau sisi yang paling panjang ada 3, yaitu lalu kita kuadratkan 3 kuadrat. Lalu kita kurangkan dengan yang paling pendek. Yang paling pendek adalah 2 yang berada pada sisi depan. Lalu kita kuadratkan 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9, 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 9 kurang 4 sama dengan akar 5. Sehingga di sini kita dapatkan nilai sekant yaitu 3 per akar 5. 3 per akar 5. Ini untuk nilai sekant theta. Jadi langkah selanjutnya jangan lupa untuk dirasionalkan atau dikalikan dengan akar 5 per akar 5 sama dengan 5 kali akar 5 kali akar 5, 5. Jadi 3 per 5 akar 5. Yang terakhir untuk nilai kotangen theta yang merupakan kebalikan dari tan theta.
kotangin theta sama dengan 1 per tan theta sama dengan sisi samping per sisi depan. Dan untuk sisi sampingnya tadi kita sudah ketahui, yaitu akar 5 yang kita ketahui dari mencari rumus Pythagoras tadi. Sisi sampingnya akar 5, sisi depannya 2. Jadi untuk jawaban kotangin theta sama dengan 1 per tan theta sama dengan samping per depan sama dengan akar 5 per 2. Sehingga hasil akhirnya adalah akar 5 per 2. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.